Karena jujur Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya, tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani, gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya? Harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah, justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya. Gitu. Bang, terkait tes DNA itu siapa yang mengajukan bang? Boleh tahu bang? Terus kapan bang ngomongnya bang? Boleh diperjelas? Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya ngada-ngada, ya saya siap dites DNA. Bang, Ya siap. kenapa sih bang baru sekarang Mbak Lisa mengungkapkan ini semuanya bang? Karena kan ini udah apa, karena kasus RK juga yang lagi naik sekarang atau gimana? Nah ini, kalau ini sementara ya, sementara analisa kami, sementara juga dari percakapan saya yang intens dengan Lisa semenjak kemarin sampai per hari ini, saya tidak melihat ada indikasi lain, ya. Apa yang dikatakan mungkin di belakangnya Lisa ada orang yang ingin menjatuhkan siapa Pak RK. Sampai saat ini sih saya belum melihat ada indikasi seperti itu. Ya, saya masih melihat memang ini sementara ini adanya dorongan dari seorang Lisa yang dimana dia merasa seorang ibu yang memang mungkin membutuhkan hak-hak daripada anaknya. Namun demikian dari sisinya Pak RK tentunya juga dia mempunyai hak untuk mempertanyakan, ya kan? Saya dimintain tanggung jawab, memang itu anak saya kan, bahasa kasarnya seperti itu gitu. Jadi makanya saya melihat kedua belah pihak ini seharusnya duduk bareng, bukan saling sewa pengacara untuk beradu atau berargumentasi hukum atau meneruskan urusan-urusan ini ke proses hukum gitu. Ini seharusnya ya, menurut dari kacamata kami sebagai orang-orang yang mengenal mereka, para pihak ini gitu. Dan kemarin juga disampaikan juga sama Lisa, dia bilang, saya siap kok, mau tes DNA saya siap, mau bicara duduk kekeluargaan saya siap. Nah itu yang disampaikan oleh Lisa gitu, kepada saya. Kemarin intens, sampai pagi ini, tadi juga masih komunikasi, ya bahasanya sama. Udah bang, ini udah banyak yang nimbrung katanya. Saya udah dihujat, padahal saya ingin memperjuangkan hak anak saya kan gitu. Ya udah tes DNA aja lah. Bang, Lisa sudah menunjuk abang atau tim abang sebagai kuasa hukum atau? Nggak ada, kan saya bilang ya, saya berinisiatif karena saya mengenal mereka, para pihak. Saya berinisiatif kalau bisa hal-hal seperti ini kan diselesaikan, duduk bersama. Kasarnya kenalnya baik-baik, mungkin mereka dulu awalnya kenapa selesai ada perseteruan, kegaduhan seperti ini, nggak baik lah. Kalau buat saya bilang nggak baik. Maka saya juga nyatakan kemarin bahwa saya ini siap hanya untuk menjadi jembatan, ya.
Tapi kalau saya untuk dipakai sebagai profesional lawyer dari para pihak masing-masing, tentunya pasti saya kan nggak mau. Gitu. Ya. Dan di sini saya juga menghimbau kepada masyarakat, netizen, mohon tidak berprasangka buruk kepada kedua belah pihak. Biarkan kedua belah pihak ini bisa berpikir jernih dan duduk bersama. Kita dukung, ya. Jangan ada kubu yang ngebela Lisa, ada kubu yang ngebela Pak RK gitu. Saya rasa lebih baik kalian doakan saja solusi yang terbaiknya seperti apa, daripada kalian juga ikut menghujat salah satu pihak, ikut juga pro sana pro sini. Ingat, kejadian-kejadian hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan bisa kejadian kepada siapa saja. Jadi janganlah kita ikut dalam satu persoalan yang ngepro sana pihak mana gitu. Itu aja sih, saya minta nih kepada masyarakat, kepada netizen khususnya, tolong stop. Terutama juga Lisa berpesan, tolong jangan libatkan wajah anaknya yang masih di bawah umur itu dijadikan konten ya dalam sosial media. Karena itu jelas anak masih di bawah umur, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga ya tolonglah kalian tuh punya hati nurani di bulan suci Ramadan ini. Janganlah anaknya Lisa dibawa-bawa ya, dijadikan satu konten atau dicocok-cocokkan atau dinarasi-narasikan yang tidak gitu loh. Tolonglah, kalian kan juga manusia, punya hati, dan di bulan baik ini Lisa kemarin cuma minta itu juga. Tolong teman-teman, janganlah wajah atau foto gambar anak saya dijadikan satu konten di sosial media.